Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bagaimana kami tahu bahwa waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tanpa kami mendengarkan dengan baik-baik apa yang Kau katakan. Bagaimana kami bisa tahu bahwa itu jawaban dari Tuhan. Kalau kami tutup telinga kami dan buka mulut kami lebar-lebar bicara terus kepada Tuhan. Dan tidak beri kesempatan Engkau bercakap-cakap dan berbincang dengan kami. Karena kami seringkali memperbincangkan Tuhan tanpa mau berbincang dengan Tuhan. Bahkan membuka telinga kami mendengarkan suara Tuhan. Malam ini biar kami boleh ditajamkan lagi telinga kami. Untuk memahami bahwa doa bukan sekedar berkata-kata kepada Tuhan. Tapi mendengarkan suara Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami punya banyak pergumulan dan punya banyak tantangan hidup. Kami bisa nyanyikan waktu Tuhan yang terbaik. Tapi ampuni kami kalau kami tidak baik-baik dengar suara Tuhan. Kami tidak baik-baik buka telinga kami kepada Tuhan. Kami tidak baik-baik buka hati kami kepada Tuhan. Kami sering protes dan komplain. Tanpa dengar apa yang Engkau explain kepada kami. Tanpa dengar apa yang sedang Kau proses dari hidup kami. Berbicaralah lewat firman Tuhan malam ini. Dalam kasih Kristus oleh pertolongan Allah Bapa dan bimbingan Roh Kudus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Selamat malam saudara-saudara, Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, kali kedua saya ada di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan diundang dan terima kasih untuk sharing buku yang sungguh menyegarkan kerohanian saya. Pas masa retreat saya 2 minggu ini cuti di Jakarta dan dapat oleh-oleh kiriman buku itu membuat saya makin sadar bahwa memang ini sisi yang seringkali kita lupakan. Kaum Injili yang seringkali back to the word, back to the Bible. Tapi kita belum tentu back to His word, back to God. Kembali kepada firman-Nya belum tentu kembali kepada Tuhan. Bisa jadi kita begitu kaku dengan firman itu. Saudara, satu ayat saja, 1 Samuel pasal 3 ayat 10. 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Saya bacakan buat saudara. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Saya ulangi sekali lagi ayat 10 ini. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kita ulangi kata yang Samuel katakan waktu Tuhan mau bicara sama dia, Samuel menjawab ini, ayo kita ulangi. Saya sebutkan satu kalimat, saudara ikuti. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. 1, 2, 3. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya kepingin lakukan 2 tes kuping kepada saudara hari ini. Apa tes kupingnya? Tentu saja bukan kita ke THT saudara. Bukan juga kita ke dokter kuping. Tapi tes kuping pertama sederhana. Dalam waktu beberapa detik saya akan biarkan ruangan ini sunyi dan tanpa ada suara apapun saya tidak berbicara. Nanti setelah itu saya akan tanya. Apa yang engkau dengarkan? Mulai dari sekarang. Oke, stop. Saya pengen dapat jawaban. Silakan spontan aja biar cepat. Apa yang? AC. Kok bisa tahu itu suara AC? Oke. Ada lagi? Suara apa lagi? Apa? Hah? Handphone. Ada suara handphone ya? Mungkin getar
Atau mungkin ada Shopee gitu ya. Apalagi suara handphone, suara AC. Tadi waktu diam beberapa detik, apa yang sudah dengar? Nafas. Wow, luar biasa kita bisa dengar nafas kita. Jangan-jangan suaranya terdengar ada apa? Asma atau apa? Oke. Apalagi? Nafas, handphone, AC. Ada satu lagi? Apa yang sudah dengar? Apa? Enggak ada suara. Sound of silence. Ada lagunya ya. Sound of silence. Suara kesunyian. Itu yang keempat. Dan betul sekali. Tidak ada suara dan itulah yang saya dengar. Tidak ada suara. Itu tes kuping yang pertama. Sekarang tes kuping yang kedua, saudara. Kali ini kita gunakan jari-jari untuk tes kuping yang kedua. Caranya apa? Saudara letakkan telunjuk tangan saudara di pangkal telinga saudara. Lalu ketika saya hitung 1, 2, 3, saudara mulai gerakan telunjuk saudara ke daun telinga saudara dari atas sini sampai ke bawah. Ya, 1, 2, 3. Gerakan, sekali lagi dari pangkal ke ujung bawah. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah hafalkan ya bentuknya seperti apa. Sekarang telunjuknya maju, taruh di depan mata kanan kiri gini. Gambarkan pola daun telingamu tadi. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekarang telunjuk dengan telunjuk temukan. Dan lalu kemudian kita gerakan. Persis seperti pola daun telinga yang tadi saudara udah gambarkan. 1, 2, 3. 2, 3 kali. Bentuk apa saudara? Bentuk apa? Hati. Jangan bilang apel malang saudara. Karena bentuknya mirip apel. Tapi hati. Saudara, tes kuping yang kedua ini unik. Kalau pertama tadi saya langsung minta saudara praktek mendengarkan akan suara apa yang terdengar ketika tadi kita bungkam diam walaupun hanya beberapa detik. AC, handphone, nafas, dan suara kesunyian itu. Yang kedua tes kupingnya adalah mau berbicara tentang satu prinsip kenapa kita penting listening to God. Because listening is the proof of loving. Mendengarkan adalah bukti dari mencintai. Saudara, ini satu yang paling sering diprotes saudara di rumah saya oleh istri dan anak saya. Istri saya hadir hari ini. Saya suka lemah dan paling lemah dalam mendengarkan. Fasih bicara nih, gampang ngomong, bikin kata-kata puitis luar biasa. Pinter ngomong dan bukankah saya sekolah seminari diajarin ngomong. Dulu malu-malu gak bisa ngomong, sekarang berani ngomong sampai kebanyakan ngomong sampai lupa waktu. Gak berhenti-berhenti ngomong terus. Saudara-saudara, tapi the proof of loving is not talking. More and more. The proof of loving is listening. Kita sebut sama-sama, 1, 2, 3. The proof of loving is listening. Dan bukankah ini yang Tuhan Yesus katakan? Apa yang dia bilang? Kalau engkau muridku, kalau engkau mengasihi aku, engkau mendengarkan aku, engkau melakukan apa yang kuperintahkan. Saudara-saudara, 2 tes kuping tadi udah cukup untuk menegaskan kepada kita tentang hal yang begitu penting dalam arti listening to God. Satu sisi yang sering dilupakan dalam kita berdoa. Kemarin anak saya diberi tugas oleh guru agamanya di sekolah untuk latihan solitude dalam beberapa jam dia tidak boleh berbicara dan benar-benar mendengar suara Tuhan. Habis itu dia cerita, oh ya saya dengar ini bla 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 dan diceritakan kepada saya. Wow, saya bilang ini luar biasa, ini praktek pelajaran agamanya luar biasa, pelajaran Bible di sekolahnya. Dia diajar untuk mendengarkan dalam waktu beberapa jam dan disuruh menuliskan saat hening, tidak banyak bicara, tidak dengar dan buka HP segala, apa yang kau dengarkan. Nah saudara-saudara, Samuel adalah satu sosok yang secara person saudara nama dia adalah nama yang sebenarnya berkaitan dengan mendengarkan dari kata Syama dan El atau Elohim. Syama mendengarkan dan arti Samuel adalah yang diminta dengan Tuhan atau Tuhan mendengarkan. Dan bukankah kita tahu bagaimana Samuel oleh ibunya Hana yang tak henti berdoa minta kepada Tuhan. Karena dia sudah diremehkan sebagai istri kedua yang mandul tidak punya anak. Dan dia berdoa, dia minta tentang Samuel dan akhirnya diberikan. Sampai dia berikan namanya Samuel yang artinya ku minta dari Tuhan. Atau artinya didengarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara,
ini yang menyebabkan kita makin melihat bagaimana Samuel ini menjadi personifikasi sosok pendengar. Dan dia ada di dalam masa yang paling sulit di mana Israel sedang pusing dan bising dengan suara-suara di sekitarnya. Distraksi begitu banyak sehingga tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara, Paul Miller di dalam bukunya yang tentang doa adalah sebuah kehidupan, mau bicara tentang doa itu bukan sekedar aktivitas ngomong banyak. Tapi ada satu bagian atau babak yang menarik sekali di bagian akhir dari buku itu mau mengatakan bahwa yang namanya doa itu adalah indera doa kita bukan mulut sesungguhnya. Tapi indera utama kita dalam berdoa adalah telinga, listening. Dan ini yang sering kita abaikan saat doa, mungkin kita buka suara. Tapi apa kita buka hati kepada Tuhan? Kita buka kata-kata kita dengan keras, tapi apa kita buka telinga kita mendengar kata-kata Tuhan yang sudah dari dulu bicara sama kita, hanya kita seringkali tutup telinga karena kita tidak fasih mendengarkan, terlalu fasih banyak bicara. Terlalu fasih berkhotbah sampai lupa untuk fasih mendengarkan suara Tuhan. Dan saudara-saudara seringkali ada orang yang mengatakan, John Ortberg dalam salah satu bukunya juga dia mengatakan, kenapa hari ini kalau orang berbicara kepada Tuhan atau tentang Tuhan dalam khotbah-khotbah dipuja-puja luar biasa. Tetapi ketika dia mengatakan saya mendengar suara Tuhan dianggap sakit jiwa. John Ortberg agak mengkritik kelompok-kelompok yang anti kepada orang-orang yang bilang, waduh semalam Tuhan datang kepada saya dan bicara kepada saya. Dia bicara begini, saya udah sampaikan kepada saudara. Mungkin akan dikatakan ini patetik atau ada apa orang ini. Sampai bisa bilang Tuhan bicara sama dia secara langsung. Saudara-saudara, dengan kata lain bahwa yang namanya komunikasi dengan Tuhan itu adalah bicara dan mendengar. Dan Samuel saudara ada di dalam masa di mana Tuhan sedang bungkam tidak banyak bicara. Kenapa? Karena Tuhan bicara berulang kali dan tidak banyak yang mendengarkan. Mereka terlalu sibuk dan bangga dengan pilihan yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Sampai Samuel diutus menjadi satu sosok yang hadir pada waktu itu. Untuk melatih mereka mendengar dengan baik. Dan Samuel di usia mudanya saudara-saudara. Dia sungguh dikatakan lagi tidur, kita tahu cerita ini. Mungkin sekolah minggu udah sering menceritakannya. Lagi tidur tiba-tiba dia dengar suara memanggil Samuel. Samuel dia kira itu adalah imam yang mengasuh dia, Imam Eli, dan dia bilang, Bapak panggil saya? Enggak, sampai 3 kali. Sampai lalu kemudian Imam Eli itu mengatakan, oh oke, kalau kamu dengar lagi suara yang memanggil Samuel, bilang begini, berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Saudara, latihan sederhana dari seorang guru sekolah minggu Imam Eli ini yang mau mengatakan kepada Samuel tentang kalau Tuhan berbicara, jangan tolak. Yes Lord, speak to me. I want to listen. Wah, kita nyanyi lagu, open my ears Lord, I want to listen. To reach out and touch you. Help me to listen, lagunya begitu kan. Nah saudara-saudara, bagaimana Samuel bisa akhirnya menjadi satu sosok yang sesuai dengan namanya. Allah mendengarkan dan dia mendengarkan Allah. Dia didengarkan untuk mendengarkan. Atau dia mendengar untuk lalu dia didengarkan dan memperdengarkan Tuhan. Saudara, apa rahasianya sampai Samuel bisa berbicara tentang pesan-pesan Tuhan yang begitu tajam buat umatnya. Kenapa Samuel yang dipilih memilih raja yang dikatakan akan menjadi lewat dia keturunan Mesias itu akan hadir. Kenapa Samuel saudara? Karena Samuel memiliki satu hal yang paling penting dari hidupnya yaitu dengar-dengaran suara Tuhan sesuai namanya. Tuhan mendengarkan atau tidak didengarkan oleh Tuhan. Dan ini jelas berangkat dari hubungan cinta mencintainya dengan Tuhan. Karena itu bagaimana bisa kita mendengar dengan tajam seperti Samuel. Saudara, ada 5 hal saudara bagaimana supaya kita memiliki sharp listening. Mendengar yang tajam. Saudara, gampang diingat yang pertama adalah strengthen your relationship with God. Kita sebut sama-sama 1, 2, 3. Strengthen your relationship with God. Ayo kita pakai gerakannya supaya ingat ya. Jangan Sal aja yang bisa pakai gerakan, kita juga pakai gerakan ya. Strengthen your relationship with God. Ya, strengthen ya. Kuatkan. Saudara, orang yang punya strong relationship, dia akan punya sharp listening to God. Orang yang punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, yang sangat dalam dengan Tuhan, makin dalam dia berhubungan dengan Tuhan. Makin juga
Dia tajam mendengarkan suara Tuhan. Saudara, kenapa orang seringkali abai atau lalai dalam mendengarkan? Karena hubungannya tidak dalam. Sambil lalu asal saja. Tapi kalau hubungan makin dalam, strong relationship akan berbuahkan sharp listening. Pendengaran yang tajam. Dan inilah kenapa Samuel yang dikhususkan oleh Tuhan, Samuel bisa fokus kepada suara Tuhan melampaui suara gaduh di dunia pada waktu itu. Entah suara egonya, suara hatinya, suara pergumulannya, atau suara bangsanya yang sedang bergejolak pada waktu itu. Yang sedang dilanda sebuah kesulitan berat pada waktu itu. Terlalu distracted, terlalu banyak distraksi-distraksi di dalam masa itu. Tetapi Samuel berhasil melakukan satu kebiasaan yang menurut para penafsir mengatakan bahwa ini merupakan kebiasaan ketika Imam Eli mengatakan setiap dengar suara Tuhan langsung bilang, ini hambamu, berbicaralah, saya siap mendengar. Saudara, strengthen your relationship with God. Kuatkanlah hubunganmu dengan Allah. Inilah kunci untuk kita bisa mendengarkan Allah. Tanpa hubungan yang dalam, tidak ada pendengaran yang tajam. Kita sebut sama-sama, tanpa hubungan yang dalam tidak ada pendengaran yang tajam. 1, 2, 3. Tanpa hubungan yang dalam tidak ada pendengaran yang tajam. Saudara, yang kedua, untuk seorang bisa memiliki sharp listening to God di dalam doa-doanya. Yang bukan sekedar dia banyak bicara, buka suara, tapi buka hati, buka telinga lebar-lebar. Walau tanpa harus menjadi Mickey Mouse, saudara-saudara, telinganya besar. Tetapi dengan datang kepada Tuhan, bukan saja strengthen your relationship with God, tapi humble yourself before God. Ini yang kedua, huruf H. Humble yourself before God. 1, 2, 3. Humble yourself with God. Before God, sorry. Humble yourself before God. Rendahkan dirimu sendiri di hadapan Allah. Kenapa Imam Eli memberikan pesan, kalau Tuhan bicara lagi bilang, ini hambamu, saya siap mendengar. Hambamu siap mendengar, sebut kata hamba. Dan inilah kehambaan yang menyebabkan seseorang bisa mau dengarkan apa kata Tuhannya. Sikap seorang hamba. Yang berarti saudara-saudara, kalau kita lihat pola hubungan Tuhan sama hamba di Israel zaman dulu, saudara, apakah ada hamba bicara banyak? Enggak ada. Tuannya bicara banyak, hamba hanya dengar, lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan. Ini sikap hamba. Saudara, inilah yang harusnya menjadi penyeimbang di dalam kita. Kebaktian doa yang banyak talking to God, talking with God. Tetapi tidak listening to God, mendengarkan dia. Seorang jemaat datang kepada saya bilang, Tuhan gak jawab doa saya. Terus saya bilang, udah baca belum firman Tuhan? Tuhan bicara lewat firman Tuhan. Terus apa kata dia? Saya udah baca, saya gak temukan jawabannya. Saudara, seringkali kita suka bilang begitu kan ya. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan bicara lewat firman-Nya, udah gak usah dengar lagi. Saudara, tetapi Paul Miller menjelaskan dengan kata lain luar biasa sekali bahwa ada orang yang bilang saya mendengarkan Tuhan lewat firman-Nya. Tetapi menjadi mekanistis karena akhirnya menjadi komprehensif sekali. Menjadi sesuatu yang konsep-konsep doktrin dan pengetahuan semata tapi tanpa perhatian untuk apa yang Tuhan maksudkan. Pengetahuan tanpa pengertian. Saudara, ada yang mengkritik dan bahkan ini otokritik yang baik sekali untuk kita kaum Protestan atau Injili yang too comprehensive but not contemplative. Terlalu komprehensif di dalam membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tapi tidak lalu kemudian mengalami yang namanya kontemplatif. Diam, hening, tenang. Saudara nggak tahu kenapa setelah pandemi. Ada beberapa gereja yang undang saya untuk pimpin silent retreat, saudara-saudara. Satu gereja pertama buat penatuannya, lalu kemudian dia buat aktivisnya, mengadakan acara itu. Terus saya tanya, kenapa kebutuhan ini? Iya, kita udah coba dan ternyata waktu Bapak sampaikan mereka begitu rindu ingin lagi. Jadi satu retreat yang gak ada sesi-sesi banyak. Saya hanya bicara 15 menit setelah itu, oke, pergi semua, menyepi, saya kasih materi, lalu kemudian mereka suruh isi doa, dengar Tuhan mau ngomong apa. Semua HP dikumpulin, gak ada distraksi. Saudara, cuma satu malam saudara. Mereka tiba sore atau malam sampai besok siang. Isinya gak ada sesi-sesi panjang lebar tentang konsep-konsep. Tetapi mengajak mereka untuk, ayo diam. Dengar Tuhan mau ngomong apa lewat pelayanan. Terlalu banyak kita berbuat bagi Tuhan. Tapi kita tidak bergiat mendengarkan suara Tuhan.
Jangan-jangan yang kita lakukan ego kita. Jangan-jangan kita pelayanan aktif di gereja hanya karena maunya kita atau aktualisasi diri kita dipenuhi. Tetapi tidak mendengarkan Tuhan sebenarnya secara aktual dan secara teologikal bahkan spiritual. Dia mau bicara sama kita. Jangan-jangan sorry kata. Kita ada melayani menjadi aktivis. Bukan maunya Tuhan tapi maunya kita. Padahal Tuhan maunya hey kamu sebenarnya bukan di sini. Ini karena kamu lagi lari dari sebuah realita. Kamu ada di gereja. Saudara katanya doa nafas hidup orang percaya, amin. Tapi kenapa saudara nafas hanya di gereja? Katanya nafas hidup orang percaya. Kenapa nafas pada saat ketika kondisi sulit, pandemi, doa dipanjatkan dengan panjang lebar terus naik kepada Tuhan. Tapi udah selesai pandemi, apalagi udah diumumkan lagi tadi, stop, udah gak ada pandemi lagi, udah beres, udah bebas. Forget to pray, lupa lagi untuk bicara sama Tuhan. Katanya nafas hidup orang percaya, tapi nafasnya kembang kempis. Nafasnya hanya di kebaktian doa, tapi tidak di hati kita setiap hari saat kita berbakti kepada Tuhan. Betul gereja rumah doa, tapi kalau berdoa hanya di rumahnya, tapi di masyarakat kita tidak berdoa dan mendoakan mereka, bagaimana kebaktian doa ini menjadi ekspansif, bukan eksklusif, meluas, melebar. Saudara-saudara Samuel diutus oleh Tuhan. Pertama-tama bekal yang pertama diberikan adalah dengarkan suara Tuhan. Di masa kanak-kanaknya. Setelah itu dia terus dengar. Perhatikan, ingat bagaimana dia memilih Raja Daud. Mula-mula dia dia mulai pertimbangkan antara suara hati dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang pergi pilih seorang raja dari sebuah keluarga. Akan menjadi pengganti Saul dikatakan begitu. Tapi apa yang Samuel datang dan lalu kemudian dia mulai pikir ini nih. Kalau dia ikutin isi hati, nah seringkali Paul Miller mengatakan seringkali orang mau mendengarkan suara Tuhan hanya ikutin intuisi. Suara hati tapi tidak bandingkan dengan firman. Padahal word firman and spirit itu harus berjalan bersama di dalam kita mendengarkan. Saudara, Samuel dibekali oleh Tuhan untuk betul-betul dia tajam mendengar. Yang ketiga, saudara tadi pertama strong relationship. Yang kedua adalah humble atau humility, kerendahan hati seorang hamba. Maka yang ketiga, available to listen what God said. Kita sebut sama-sama, available to listen what God said. Available. Ada kesediaan untuk mendengar seperti yang Imam Eli kasihkan tips itu kepada Samuel. Kalau ditanya lagi, dipanggil lagi, kamu harus mengatakan, yes Lord, speak to me, I want to listen, I am your servant. Katakan itu. Ada ketersediaan mendengar. Seringkali distraksi kita HP kan. Istri saya suka tegur kalau ngomong, dia lagi ngomong lalu kemudian saya pegang HP, dia bilang, sudahlah gak usah deh, saya gak jadi ngomong deh, pegang dulu HP kamu. Saudara-saudara, bukankah itu distraksi yang seringkali mengganggu kita juga saat kita mendengarkan? Gadget ini membuat kita akhirnya cuma bisa melihat, ketik-ketik, tapi kita nggak mendengarkan. Mungkin suaranya kita bisa kencangkan, kita keraskan, tapi just hear, not listen. Tadi waktu saya tes pendengaran pertama, tes kuping yang pertama, saudara hear, saudara mendengar suara AC. Tapi kalau saudara listen, ini AC dibuatnya kapan ya? Dari pabrik mana? Udah lunas belum bayar ya? Siapa yang beli waktu itu? Itu listen. Kalau hear hanya sekedar suara AC. Hear sekedar mendengar suara handphone kita. Hear sekedar mendengar nafas kita atau nafas orang lain. Tapi Tuhan mau listen to Him. Dan untuk itu perlu available. Bukan saja strong relationship. Bukan saja humble. Lupa tadi gerakan yang kedua ya. Humble yourself before God. Yang ketiga adalah available. Menyediakan diri. Open. Tangannya begini ya. Available. To listen what God said. Available, bersedia mendengarkan. Karena kita yakin dia berbicara. Kalau ditanya, yakinkah Tuhan berbicara kepadamu? Yakin, tetapi mau bersedia engkau mendengar? Mungkin kita angkat tangan. Gak jelas, suaranya gak jelas. Saya mesti pakai hearing aid. Benar, kita butuh hearing aid, yaitu apa? Faith. Listening aid kita adalah faith. Iman. Kalau kita yakin dia berbicara, maka kita akan makin mendengar dia berbicara. Tapi kalau kita nggak yakin dia bicara, kita nggak pernah merasa mungkin dia bicara kepada kita.
Kita mungkin ragu dan mengatakan, aduh doktrin saya mengajarkan bahwa enggak Tuhan enggak ada bicara audible lagi kepada saya hari ini. Ada suara hati iya, firman Tuhan iya. Tapi kalau dia bicara kepada saya dalam ketenangan hati saya diam dan benar-benar Tuhan mau sampaikan sesuatu. Oh no, itu mah dari golongan gereja denominasi tertentu dan itu bukan doktrin gereja saya. Saudara, why not? Tuhan mau bicara dan untuk itu kita perlu available untuk apapun yang Tuhan mau katakan kepada kita. Bad or good, buruk ataupun baik. Bukankah yang Samuel dengar adalah berita yang sebenarnya buruk buat Imam Eli? Tentang anaknya yang menyimpang dari kebenaran. Tentang hukuman yang akan ditimpakan. Sesuatu yang gak enak didengar memang, tetapi akhirnya Samuel sampaikan. Kenapa? Karena dia available to listen. And also available to share what he listen. Dia mau berbagi. Saudara, udah SHA ya. Tadi yang pertama strong relationship atau strengthen. Yang kedua apa tadi? Humble. Yang ketiga available. Yang keempat, saudara, respond. Ya, taruh di sini ya. Respond to the calling voice of God. Respond. Ya, sepupu kita kalau sembahyang ingat kenapa begini? Saudara, saya nggak minta saudara kebaktian doa mengubah dengan cara begini. Tapi saudara ada tanda kenapa harus begini. Buka telinga, dengar suara Tuhan. Dengar suaranya. Respond to the calling, menanggapi apa yang dia katakan. Dan ini yang menyebabkan kita punya pendengaran yang tajam kepada Tuhan. Berespon. Menanggapi tidak lalu banyak bicara. Tapi menanggapi dengan mengatakan, ya Tuhan, berbicaralah. Mungkin kita akan pikir Tuhan gak bicara tuh ya kita gak pernah minta dia bicara kok. Loh kan dia udah ngerti dong dia mesti bicara. Kenapa dia, ini kan seringkali orang bilang, kenapa kita mesti berdoa Pak? Kan Tuhan udah tahu kebutuhan saya. Tapi jangan lupa Matius 7 katakan apa? Mintalah, carilah, ketuklah pintu. Tuhan tahu isi hati kita tapi dia minta kita curahkan isi hati kita. Berespons. Tuhan tahu pergumulan kita. Dan sekali lagi dia bukan Tuhan otomatis. Yang lalu kemudian Tuhan engkau tahu deh. Apa yang saya butuhkan, amin, udah selesai. Tapi kita tidak pernah berespon dan menanggapi Tuhan sebenarnya sedang berbicara. Berbeda dari apa yang kita minta. Yesus minta cawan lalu daripadanya, tapi Tuhan bilang no. Dan Yesus mengatakan jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Dan yang terakhir saudara-saudara, bagaimana sharp listening mendengarkan Tuhan itu menjadi lebih tajam, lebih baik lagi. Yang terakhir adalah put into practice. Put into practice. Kita sebut sama-sama 1, 2, 3. Put into practice. Praktekkan apa yang kita dengarkan. Shema Israel. Iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, inilah kelima hal untuk supaya kita bisa tajam mendengar suara Tuhan. Strong relationship with God. So strengthen your relationship with Him. Makin strong, makin sharp. Makin tajam kau mendengarkan. Yang kedua, humble yourself before God. Humble. Yang ketiga, available. Available, menyediakan diri, buka tangan. Ya Tuhan, available. Yang keempat apa? Respon. Ingat sembahyang sepupu kita. Respond to Him. Tanggapi, jangan diam aja. Kalau Tuhan bilang, I want to speak to you. Please speak. Lord, please speak to me. Yes, I want to listen. Inilah hubungan timbal balik yang harus terjadi. Tanpa hubungan timbal balik dengan Tuhan, saudara, hidup kita tegang balik, saudara-saudara. Dan yang terakhir, put into practice. Ya, pukul ininya, put into practice. Ya, lakukan itu. Milikilah sharp listening ini. Biar tiap kita doa yang cuma berapa menit di sini, berapa pokok doa. Saudara, kalau kita bilang doa nafas hidup orang percaya, jangan hanya nafas di gereja. Jangan hanya nafas saat masalah berat. Jangan hanya nafas kayak kotak emergency di mall kalau kebakaran baru dipukul. Jangan nafas hanya ketika, wow ucapan syukur saya senang nih, dapat naik jabatan nih, omset bertambah. Seringkali jadi nafas kita
Hanya waktu-waktu tertentu. Ada orang yang mengkritik begini. Saya mah doa gak pakai waktu-waktu sembahyang. Kapanpun saya bisa sembahyang. Tapi saking kapanpun bisa waktu sembahyang gak sembahyang-sembahyang. Sementara saudara kita dikasih waktu sembahyang, mereka kusuk. Oh, ini saatnya untuk sembahyang. Pergi, tinggalin dulu kesibukan, berdoa khusus. Saudara, sekali lagi saya tidak mau mengubah sebuah pola yang memang sudah ada. Tetapi kalau memang doa setiap waktu dan itu nafas, apakah saudara bisa berhenti nafas dulu? Enggak. Saudara, bernafaslah dimanapun kau berada. Berdoalah dimanapun kau berada dan apapun keadaanmu. Selamat terus berdoa dan jangan lupa mendengarkan. Selamat terus berbicara kepada Tuhan dan jangan lupa mendengarkan. Selamat membuka suaramu kepada Tuhan, tapi jangan lupa buka telingamu juga kepada Tuhan. Sharp listening. Strong relationship, ulang lagi. Humble yourself before God. Available to listen. And then what? Respond and put into practice. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti Samuel kami mau belajar. Tajam mendengar, karena kami hanyalah hamba. Yang tugas kami sebenarnya hanya mendengar, bukan banyak bicara dan protes akan apa yang Engkau minta dan instruksikan. Ingatkan kami, mampukan kami untuk menyediakan diri, menyediakan hati, menyediakan hidup kami. Menjadi pengeras suara Allah. Mendengarkan suara Allah untuk kami keraskan lagi kepada orang lain. Mendengar suara Tuhan untuk kami perdengarkan lagi kepada orang lain. Tuhan mampukan kami juga untuk berespon, menanggapi Engkau. Engkau sudah menanggapi kami berkali-kali. Tapi kami seringkali kurang tanggap apa yang Engkau sudah nyatakan buat kami. Dan mampukan kami untuk mempraktekkan apa yang menjadi iman kami. Put it into practice. Tuhan tolong kami agar bicara dan mendengar kami menjadi doa yang lengkap dan utuh kepada Tuhan. Buka mulut kami dengan buka telinga kami kepada suara Tuhan. Mampukan buka mata kami, buka hati dan jiwa kami agar doa menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh nafas hidup kami. Setiap saat kami mau belajar, tak henti bicara dan mendengarkan Tuhan. Tak henti bicara dan mendengarkan Tuhan. Karena Engkau selalu ada buat kami. Dan kami mau ada juga buat Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berserah. Amin.